Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danger Zone. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya menceritakan tentang Tali Pocong Selasa Kliwon. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, and share ke teman-teman kalian semua. Agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Baik, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri. Dimulai. Bermula dari pertemuanku dengan Pak Sugeng, tetanggaku sendiri, teman baik Bapak. Dia dikenal sebagai tukang mabuk, tukang berkelahi, tapi dermawan dengan orang sekitar, dan sopan pada orang tua. Intinya, dia seorang preman yang baik. Suatu malam, aku ke rumahnya, mau tanya seputar barang antik atau cerita mistis. Maklum, aku sedang memanjakan hobi menulisku di Wattpad. Apalagi menurutku di kota Banyuwangi ini masih sangat kental dengan kepercayaan-kepercayaan mistisnya. Sayang, bila aku yang terlahir di sana tak banyak tahu mengenai hal itu. Maka malam itu, ditemani adik sepupuku yang baru kelas 4 SD, aku jalan ke sana. Dua buah gapura berlumut berdiri di depan rumahnya. Pohon kelengkeng besar berada tepat di belakang gapura. Besar sekali. Andaikan tak ada lampu, jelas rumahnya sudah mirip kuburan. Kali pertama memasuki pekarangan itu pun rasanya singlu. Seperti berada di tempat lain. Hening, angin, dingin, seperti jadi satu. Hawa itu tertiup di leher. Seperti ada yang mengendus-endus tengkuku. Aku merapatkan jaket, sedikit merinding. Sepupuku mencengkeram erat lenganku, merem, ketakutan. Badannya sedikit kaku dan berat seperti mengajakku mengurungkan niat dan segera kembali ke rumah. Nggak apa-apa, Le. Tenang aja. Ini kan rumah temennya Pak Dehai. Orangnya baik, ujarku sambil terus mengajaknya berjalan. Tibalah aku di depan pintu rumahnya yang terbuka. Orang parubaya sedang duduk membaca koran, memakai kaos putih kumal, sarung kotak-kotak dan berkacamata. Aku mulai menceritakan maksud kedatanganku. Bertanya mengenai koleksi barang-barang antik yang mayoritas barang antik miliknya punya cerita gaib yang menarik. Mulai dari keris yang harus rutin dimandikan, piring keraton, sampai jenglot pantai selatan. Tahu kan jenglot? Itu adalah sebuah benda gaib yang mirip manusia, bedanya ukurannya lebih kecil, bisa seukuran boneka Barbie. Tapi jangan salah, bentuknya tidak sebagus manusia. Dia berambut panjang kadang sampai kaki, kadang bertaring, berkulit keriput seperti kayu. Konon jenglot adalah manusia yang berguru. Entah ajaran apa, menganut sebuah perjanjian dengan makhluk dari alam lain. Mereka cari ilmu, sukses memiliki kelebihan, tapi dengan konsekuensi mayatnya tak diterima di bumi dan selamanya tak akan hancur. Dengar-dengar, tim forensik dari salah satu perguruan tinggi negeri memang pernah melakukan pemeriksaan luar pada jenglot yang ditemukan. Jenglot ini ber-DNA sama dengan manusia. Bentuknya mirip manusia, hanya saja dia tidak bertulang belakang dan tubuhnya sangat kecil. Yang lebih istimewa dari jenglot ini, dia banyak dicari oleh penyuka barang antik atau penyuka barang gaib. Kalau dijual harganya bisa ratusan juta. Masalahnya, cara dapatnya pun tidak gampang. Orang harus mencari di tempat-tempat tertentu. Kalau di Banyuwangi, katanya jenglot banyak ditemukan di Alas Purwo. Mencarinya pun bukan seperti mencari jamur, yang datang, keliling, lalu nemu di semak-semak. Tapi dengan puasa dan ritual tertentu. Ayo, mau tanya apa lagi? Tanya Pak Sugeng sambil membuka tutup kotak biskuit Hongguan yang di dalamnya berisi keripik pisang. Aku mengambilnya beberapa. Tapi tidak dengan sepupuku. Sepupuku tak seperti biasanya, dia diam sepanjang aku bercakap dengan Pak Sugeng. Bahkan keripik pisang kesukaannya pun tak dijamah, meski aku sudah menyodorkan padanya. Dia tampak ketakutan. Aku mempercepat pertanyaan, jikalau semacam jimat gitu ada nggak Pak? Yang paling sakti? Ada. Apa Pak? Sakti bagaimana? Tali pocong. Orang sini percaya, tali pocong sangat sakti karena bisa dibuat ilmu kebal. Makanya saya ini sering tukaran, tapi nggak pernah luka-luka, katanya, lalu tertawa dan meneruskan isapan rokoknya. Seketika aku merinding. Cara dapatnya bagaimana? Tanyaku. Ya nyuri di kuburan. Lalu dia diam lagi, melihat sepupuku yang semakin takut, mengepulkan asap rokok dan bercerita lagi. Tapi kamu jangan. Bilang-bilang ya.
Aku pernah nyuri tapi bukan punya orang desa sini kok. Tali pocong yang dicuri itu bukan milik mayat sembarangan, tapi mayat yang matinya Selasa Kliwon. Harus Selasa Kliwon. Sepupuku duduk mendekat menggandeng tanganku. Bapak berani sekali. Apa nggak pernah dihantui? Tentu. Awal-awal aku mencuri tali pocongnya, pocong itu terus menghantuiku. Kemanapun dia selalu ikut. Aku menunduk, aku melihat dia. Aku menengadah, aku melihat dia. Kemanapun aku menoleh, aku akan melihat dia. Wajahnya hancur tak karuan, matanya mendelik. Terus, pocong itu kapan hilangnya, Pak? Dia masih sering berkeliaran di sini. Kadang-kadang saja dia hilang, tapi kembali lagi. Bulu kuduku berdiri. Sepupuku menarik-narik tanganku, seperti sengaja menyuruhku cepat pulang. Setelah basa-basi sebentar, akhirnya aku pamit lantaran melihat sepupuku yang makin pucat ketakutan. Tampaknya sepupuku itu benar-benar ketakutan hebat. Dia diam sepanjang perjalanan. Aku bertanya padanya, tapi dia hanya menjawab singkat-singkat saja. Kadang diam dan menyembunyikan wajah di balik tanganku. Aku pun mengantarnya ke rumahnya, dia segera memeluk ibunya, dan masih juga ketakutan. Aku pulang, segera merebahkan badan di kamar, tapi cerita-cerita Pak Sugeng terus membayang. Dan saat aku tidur, entah kenapa, perasaan dingin, singlu, hening, seperti waktu di rumah Pak Sugeng itu masih menyelimutiku. Aku merasa berada di tempat lain. Kamar yang biasanya gerah pun, membuat tubuhku terasa dingin. Hingga tengah malam, bapakku mengetok-ngetok kamarku dengan keras. Menyuruhku segera bangun dari tidur dan segera ikut dia pergi ke rumah Pak Sugeng. Saat aku bertanya alasan bapak heboh mengajakku kembali ke rumah itu, dia tak menjawab. Hanya tadi, aku sempat dengar nama Bule, ibu adik sepupuku disebutnya beberapa kali saat bapak bicara dengan ibu. Akhirnya aku menelepon Bule, dan memintanya menyambungkan dengan adik sepupuku yang saat itu sama tak bisa tidurnya denganku. Dalam ketakutannya, sepupuku bilang, di rumah Pak Sugeng banyak makhluk menyeramkan. Yang paling menakutkan adalah makhluk seperti orang berbalut kain puit, bermata besar dengan wajah kasar, hitam, tak karuan. Sepertinya, dia tak suka dilihat karena tiap kali sepupuku melihatnya, matanya makin melotot seperti marah. Dan entah kenapa, kata sepupuku, makhluk itu terus berada di sampingku sejak pertama masuk ke rumah Pak Sugeng. Saat aku berdiri, makhluk itu ikut berdiri. Saat aku duduk, makhluk itu ikut duduk. Terus memperhatikanku dengan wajah tidak bersahabat. Jelas sepupuku saat itu, membuatku gemetaran. Dan semenjak kejadian itu, aku memang merasa tak pernah sendiri. Tiap aku menyanyi seperti ada yang mendengarkan, tiap aku tidur seperti ada yang tergeletak di sampingku, tiap aku senyum, seperti ada yang ikut tersenyum. Beberapa kali aku mengaca, wajahku pun sekelebat berubah menjadi sebentuk wajah menyeramkan terbungkus kain kafan. Bahkan sepupuku sampai sekarang pun selalu ketakutan kalau melihatku. Meskipun pengajian sering dilakukan, bahkan tali pocong yang dicurinya telah dikembalikan ke makam semula, tapi sampai kini tak ada bedanya. Sebentuk makhluk yang sering disebut pocong itu masih saja tak mau pergi. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.